Penyesalan Sintayong usai Timnas U20 Indonesia tersingkir di Piala Asia U20 2023. Pelatih Sintayong memendam penyesalan seusai Timnas U20 Indonesia tersingkir di Piala Asia U20 2023 Uzbekistan. Penyesalan itu berupa tidak bisa membawa skuad terbaik Timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20 2023. Diketahui Timnas U20 Indonesia bermain di Piala Asia U20 2023 tanpa Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand baru dilepas oleh klubnya, KMSK DMZ, pada tanggal 9 April mendatang. Kemudian, Timnas U20 Indonesia belum bisa diperkuat 3 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi. Mereka adalah Justin Buchner, Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Semestinya kami bisa membawa para pemain terbaik kami di ajang ini, ucap Sintayong. Namun mereka tidak ada di sini sekarang, kata pelatih asal Korea Selatan itu. Kendati demikian, Sintayong tetap mengapresiasi kinerja Robby Darwish DKK selama Piala Asia U20 2023. Skuad Garuda Nusantara sendiri mengakhiri Piala Asia U20 2023 dengan duduk di urutan ketiga klasemen grup A. Timnas U20 Indonesia mengumpulkan 4 poin dari 3 pertandingan. Dengan rincian hasil, kalah 0-2 dari Irak U20, menang 0-1 atas Suriah U20, dan imbang 0-0 kontra Uzbekistan U20. Namun kredit perlu diberikan kepada para pemain yang sudah berjuang di ajang ini, tutur pelatih berusia 52 tahun tersebut. Mereka bagus, kata Sintayong. Lebih lanjut, Sintayong memuji penampilan Timnas U20 Indonesia yang berhasil menahan imbang 0-0 Uzbekistan U20 di Stadion Istiqlal, Fergana, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023. Uzbekistan U20 sendiri melaju ke babak 8 besar Piala Asia U20 2023 dengan status juara grup A. Uzbekistan U20 mengumpulkan 7 poin dari 3 pertandingan. Soal kualitas tim, ucap Sintayong seusai pertandingan. Kredit perlu diberikan kepada para pemain kami, yang sukses mengakhiri laga lawan Uzbekistan ini dengan tidak kebobolan, ujarnya. Di sisi lain penyebab Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U20 harus menghentikan perjalanannya di babak penyisihan grup usai hanya bisa finish di urutan ketiga pada klasemen akhir grup A. Dari 3 laga yang dijalani di grup A, Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U20 hanya bisa mengumpulkan 4 poin. Perolehan poin itu didapat usai mengemas 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Dengan begitu, Timnas Indonesia U20 dipastikan gugur di Piala Asia U20 2023. Hoki Carakaces hanya bisa menempati posisi ketiga, kalah dari Timnas Uzbekistan U20 yang keluar sebagai juara grup dan Irak U20 yang jadi runner-up. Sejumlah faktor dinilai jadi penyebab gagalnya Timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Apa saja? Berikut penyebab Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023. Pertahanan buruk lawan Timnas Irak U20. Salah satu penyebab Timnas Indonesia U20 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023 adalah pertahanan buruk kala melawan Irak U20. Hal ini telah menyebabkan skuad Garuda Nusantara harus menelan kekalahan. Ya, pil pahit harus ditelan pasukan Sintayong kala bersua Irak U20 di laga perdana grup A. Mereka kalah dengan skor 0-2. Padahal, Timnas Indonesia U20 kala itu punya keuntungan besar untuk meraih hasil manis. Pasalnya, Irak U20 hanya bermain dengan 10 orang saja sejak menit ke-45+1 usai Charbel Samun di kartu merah wasit. Namun, keuntungan dalam jumlah pemain tampaknya gagal dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia U20. Kekalahan pun tak terelakkan. Alih-alih mencetak gol penyama kedudukan lantaran kala itu Timnas Indonesia U20 sudah tertinggal 0-1 di babak pertama, mereka malah kebobolan lagi di menit ke-90+6.
Hal ini menunjukkan betul pertahanan buruk dari timnas Indonesia U20. Robby Darwish telat dimainkan. Faktor lainnya berhubungan dengan taktik Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu telat dalam menurunkan pemain yang bisa diandalkan dalam membantu pertahanan timnas Indonesia U20 untuk bekerja apik. Pemain yang dimaksud adalah Robby Darwish. Bek berusia 19 tahun itu hanya menghangatkan bangku cadangan di laga kontra Irak U20. Robby Darwish baru dimainkan Shin Tae-yong kala melawan Suriah U20. Terbukti, kehadiran Robby Darwish yang diturunkan sebagai starter lawan timnas Suriah U20 bisa membawa skuad Garuda Nusantara menang dengan skor 1-0. Andai dimainkan juga di laga kontra Irak U20, mungkin saja pertahanan timnas Indonesia U20 bisa lebih apik. Hasil yang lebih manis pun bisa diraih sehingga kans melaju ke perempat final masih terjaga. Timnas Irak U20 imbang lawan timnas Suriah U20. Faktor ketiga adalah hasil di laga timnas Irak U20 kontra timnas Suriah U20 di matchday ketiga grup A. Diketahui, timnas Irak U20 menahan imbang timnas Suriah U20 dengan skor 1-1. Hasil ini langsung membuatkan timnas Indonesia U20 lolos ke perempat final sirna. Sebab mereka kalah head-to-head hingga selisih poin dari timnas Irak U20. Di klasemen akhir grup A, timnas Irak U20 yang poinnya sama dengan timnas Indonesia U20, yakni 4 angka, mencatatkan selisih gol +1. Sementara timnas Indonesia U20, mereka mencatatkan selisih gol -1. Timnas Indonesia U20 gagal menang lawan timnas Uzbekistan U20. Selanjutnya, penyebab timnas Indonesia U20 gagal lolos ke perempat final Piala Asia U20 2023 adalah kegagalan Hoki Carakaches mengalahkan timnas Uzbekistan U20 di laga pamungkas. Laga yang digelar di Stadion Istiqlal, Fergana, Uzbekistan, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, malam WIB itu harus berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini membuat timnas Indonesia U20 yang mengemas 4 poin harus puas hanya bertengger di posisi ketiga pada klasemen akhir grup A. Padahal, jika berhasil meraih kemenangan dengan skor 1-0 saja, timnas Indonesia U20 dipastikan bisa lolos ke perempat final. Sebab, jika berhasil menang, pasukan Shin Tae-yong total mengemas 6 poin di klasemen akhir grup A. Mereka akan unggul dari Irak U20 yang hanya mengantongi 4 poin. Finishing buruk lawan timnas Irak U20. Faktor terakhir adalah finishing buruk timnas Indonesia U20 kala melawan timnas Irak U20. Dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 0-2 itu, sejatinya ada banyak peluang yang didapat timnas Indonesia U20 untuk mencetak gol. Timnas Indonesia U20 tercatat melepaskan 5 kali percobaan kala melawan Irak U20. Namun, hanya 2 di antaranya yang mengarah ke gawang lawan. Masalah ini pun sebenarnya sudah jadi penyakit lama dari timnas Indonesia U20 ataupun di level senior. Para striker kerap mengalami bermasalah dengan finishing. Tentunya, hal ini jadi PR besar bagi timnas Indonesia U20 yang harus segera dibenahi. Sebab Hoki Carakaches akan berlaga di ajang lebih bergengsi lagi ke depannya, yakni Piala Dunia U20 2023. Lawan-lawan lebih berat pun akan dihadapi skuad Garuda Nusantara. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.